telepon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Semoga pada siang ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu eksis dalam mengikuti virtual classroom pada siang ini. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran fikih. Pada KD 3.1 Bapak akan melanjutkan setelah Bapak membahas tentang tata cara sholat. Yang kedua adalah membahas tentang zikir dan doa. Yang pertama, pengertian zikir dan doa. Yang kedua, manfaat dan doa. Manfaat zikir dan doa. Dan yang ketiga, tata cara zikir dan doa. Dan yang keempat adalah bacaan zikir. Oke, perhatikan. Kita bahas satu persatu. Pengertian daripada zikir. Zikir, kata zikir berasal dari zakaro, yadhkuru zikron, yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Jadi sebagai umat, sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak bacaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Oke. Setelah kita membaca ya, zikir sholat 5 waktu dengan bacaan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak berapa kali? Baca la ilaha illallahnya sebanyak 10 kali. Kemudian disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alika ya dzal jalali wal ikram. Zikir itu dibaca setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian disambung dengan membaca subhanallah, 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 subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian yang kedua membaca hamdalah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan yang terakhir membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itulah bacaan zikir. Zikir yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Zikir tersebut zikir dinamakan zikir hasanah. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mengikuti sunnahku maka dia termasuk daripada golongan-golongan umatku. Di sini kita bahas, perhatikan, ada adab berdoa atau adab berzikir, berdoa. Yang pertama harus menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian setelah menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah malam dan sehabis sholat fardu. Kita angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan agar kita semua diselamatkan dari mara bahaya dan selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan, ya, sampai bahu kita, diangkat tangan kita, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memulai dengan istighfar, memuji dan membaca sholawat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian disambung dengan membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian yang kelima, harus ada sikap tawadu, rasa rendah hati, ya, tadarru, rendah diri, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menimbulkan sifat sombong.
sifat takabur, karena Allah tidak mensukai orang-orang yang sombong, Allah tidak mensukai orang-orang yang takabur. Dan yang keenam, hendaknya disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya selalu khusyuk, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 3. Itulah adab ketika kita berdoa meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk materi pada siang ini Bapak cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua dapat merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari dan tidak meninggalkan zikir ketika selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.